Biasanya saya nggak pernah ngebawain film dari Malaysia, tapi film ini beda dan nggak bakal bikin kamu kecewa. Judulnya Perempuan Paling Merana, mengisahkan tentang seorang wanita yang pernah menjalani hidup kotor, berhubungan sama siapa aja kesana kemari sebagai wanita malam, namun saat dia sudah bertaubat dan hidup teguh sebagai istri dan ibu dari anaknya, di tengah kehangatan keluarga, pelanggan di masa lalunya kembali muncul dan ternyata orang itu adalah paman dari suaminya sendiri. Dari judulnya aja, pikiran saya langsung melayang pada satu pertanyaan. Bagaimana nasib seorang perempuan yang pernah tersandung kegelapan masa lalu akan menjalani kehidupan keluarganya? Apakah suaminya akan merangkul seluruh dirinya atau justru terus menimbang-nimbang masa lalunya sebagai lembar yang selalu dibuka setiap ada perdebatan? Tentu ini bukan sekedar cerita film, tapi ini kenyataan yang hidup di tengah kita, mungkin ada di teman kita, saudara kita, atau diam-diam di dalam diri kita sendiri. Semuanya akan saya urai tuntas di akhir film dengan tujuan untuk membuka perspektif asli manusia dan melihat manusia dengan lebih utuh. Nah, sebelum masuk ke pembahasan edukatifnya, seperti biasa, kita mulai dulu alur filmnya. Cerita bermula dengan memperkenalkan kita pada seorang wanita bernama Saleha. Dia adalah seorang ibu dari satu anak bernama Nurain, juga seorang istri dari pria bernama Amir. Kehidupannya yang lurus tertata dan agama yang khusyuk berkat bimbingan suaminya, membuat kehidupan berumah tangganya nampak sangat harmonis. Sekarang Saleha aktif sebagai guru ngaji secara online yang mengajar para perempuan malam yang telah bertaubat. Hal itu ia lakukan sebagai cara menebus kehidupan gelap masa lalunya yang pernah menjadi kupu-kupu malam. Selama 8 tahun pernikahannya, semua baik-baik saja dan Saleha merupakan istri yang sangat taat akan kewajibannya. Malam itu di kamarnya, nampak Amir dan Saleha yang sedang membicarakan perihal acara penyambutan untuk kepulangan paman Amir dari Inggris. Diketahui paman Amir itu sangat berjasa dalam kehidupan dan juga kesuksesannya sehingga Amir pun sangat berantusias menyambutnya di esok hari. Terlihat si Saleha juga sangat penasaran karena setelah 8 tahun menikah, Saleha belum pernah bertemu paman suaminya. Cantik tak? Cantik sayang. Ya Allah, jangan tengok lama. Esok kita nak gerak awal-awal pagi ni. Singkatnya kini tiba di hari acara penyambutan dilaksanakan. Nampak semua keluarga menyiapkan makanan dan tak lama kemudian pamannya pun tiba di sana. Okey, stand by semua. Orang yang dah lama kita tak jumpa. Assalamualaikum Malaysia. Sejak detik itulah, karena kedatangan paman Sobir, Saleha harus mengingat semua kenangan buruk yang ingin ia kubur karena ternyata paman dari suaminya adalah sosok pria yang pernah ia layani di masa lalu. Dalam acara penyambutan itu, pamannya langsung menyadari siapa Saleha. Disinilah semuanya mulai memanas. Setelah acara penyambutan, pada malam harinya saat di kamar, Amir datang ke kamarnya dan memberitahu bahwa pamannya meminta untuk dimasukkan ke grup keluarga besar. Disitulah Saleha menyadari pasti ada niat terselubung dari pamannya. Setelah masuk dalam grup, Pak D meminta agar semua keluarganya memperkenalkan diri agar si Sobri bisa mengetahui nomor masing-masing dari keluarganya. Akhirnya karena Amir yang meminta, Saleha pun membalas WhatsApp grup dan memperkenalkan dirinya. Disitulah Saleha menyadari akan ada badai masa lalu yang datang pada kehidupannya. Awak kenalkanlah diri dalam grup. Saya? Cakap je Islam, cepat. Cepatlah sayang. Keesokan harinya saat Saleha menjemput anaknya di sekolah, dia mendapati sebuah telepon dari nomor tanpa nama. Saat itu Saleha pun mengabaikannya. Tapi saat malam hari abis sholat berjamaah, teleponnya kembali mendapat panggilan. Di sana Saleha mencoba waspada dan tahu betul itu adalah panggilan dari si paman Sobri dan terpaksa harus berbohong pada suaminya. Siapa call? Nel. Oh, tak call balik. Sekejap lagi lah. Tapi nggak selesai di situ, pada esok hari saat dia sedang mengajar online, si Sobri kembali menelpon Saleha dengan terang-terangan tanpa private number dan tentu Saleha langsung menolak panggilan itu. Setelah itu di sisi lain kita diperlihatkan Amir yang sedang menerima telepon dari paman Sobri. Di sana pamannya mengajak Amir untuk makan bersama di sebuah hotel sebagai ucapan terima kasih atas acara sambutannya kemarin. Pak D juga menyuruh Amir jangan memberitahu istrinya supaya menjadi kejutan saja.
Amir yang sangat menghargai pamannya pun menyetujui permintaan itu dengan senang hati. Bila nak buat? Kalau macam tu malam kot sesuai Pak Dik. Okey. Sejak hari pertama kedatangan pamannya, sudah tampak jelas bahwa Saleha merasa tertekan dan ketakutan. Ia seperti tak tahu harus berbuat apa. Singkat cerita, kita dibawa pada adegan makan malam bersama di sebuah hotel. Saleha cukup terkejut ketika mendengar suaminya mengatakan bahwa ide makan malam itu berasal dari Pak D, bahkan Pak D yang berinisiatif mentraktir mereka. Saya ada surprise untuk kita semua malam. Surprise? Ya. Dia nak belanja kita semua makan kat hotel. Segan lah. Piciknya pada makan malam itu, Pak D Sobri memilih mengajak mereka ke sebuah hotel yang dimana tempat itu dulu menjadi lokasi pertemuan dirinya dan Saleha. Mau tak mau, Saleha harus mengikuti ajakan suaminya. Yang lebih konyol sekaligus menusuk ketika mereka duduk di meja makan. Di sana Pak D mulai melontarkan kode-kode sarkas. Dengan nada seolah bercerita ringan, ia mengatakan bahwa dulu ia pernah memiliki seorang kekasih dan mereka selalu bertemu di hotel yang kebetulan adalah hotel tempat mereka berada saat ini. Bini kau ni memang pemalu ni. Kau tahu hotel ni terlalu banyak kenangan manis kat sini. Kenangan manis macam mana tu? Dekat sinilah Pak Dik jumpa seseorang wanita idaman. Orang ni cantik rasa tinggi lebih kurang Saleha. Macam ada something kat perempuan ni yang buatkan Balik ni nak kahwin dengan dia tak? dia tak tahu hilang mana, tiba-tiba hilang. Tapi macam mana pun Pak Dik yakin kalau macam kata Allah kata satu hari nanti Amir akan tolong doakan. amin. Saya nak pergi toilet kejap. Setelah makan malam itu, Saleha berusaha menjaga sikapnya untuk tetap tenang seolah tak terjadi apa-apa. Namun ternyata si Sobri belum juga menyerah. Siang harinya di rumah, Amir pulang tanpa membawa anaknya. Dengan santai, ia mengatakan bahwa anak mereka sedang diberi hadiah jalan-jalan keliling kota oleh paman Sobri. Di situ Saleha mencoba tetap sabar, menahan semua kepanikan meski tekanan dari paman suaminya itu semakin membuatnya bingung harus berbuat apa. Singkatnya pada saat Nur pulang, Saleha yang khawatir pun langsung menyuruh Nur masuk ke dalam dan segera tidur. Tapi saat baru masuk ke kamar, Nur tiba-tiba mempertanyakan apa arti dari sebuah kata kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam tu apa? Ain, mana Ain belajar perkataan tu? Bukan tadi masa nak balik. Ain tanyalah, apa tu? Tu dia suruh tanya mama. Mendapati hal seperti itu, Saleha pun gak bisa tinggal diem. Dia akhirnya mengangkat telepon dan memberanikan diri untuk menemui Sobir dengan tujuan menanyakan apa yang sebenarnya Sobir mau. Pada pertemuan itu, si Sobir mengeluarkan beberapa kata mutiara dan mengaku bahwa pada masa lalu, Sobir benar-benar mencintai Saleha secara utuh, bahkan tak menganggap Saleha sebagai wanita malam. Tapi karena tak mendapat respon yang baik dari Saleha, akhirnya paman Sobri pun to the point tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Kenapa you berhenti kerja? Tempoh jaga I dah habis. Kenapa you keluar tak beritahu I? I bukan Saleha yang dulu. Tidur dengan I sekali aja. I minta sekali aja. Kalau you tak nak buat apa yang I nak, I akan beritahu Amir siapa you sebenar. Di atas. Okey, tak apa. Kalau you tak nak hari ni, tak apa. 3 hari aja. 3 hari. Okey. Setelah pertemuan itu, Saleha mulai banyak melamun dan mempertanyakan tentang apa semua ini. Suami yang sangat baik dan kehidupan yang begitu sempurna selama ini harus ia jaga dari cobaan yang datang. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, Saleha kirim pesan ke Pak D dan bersedia untuk bertemu terakhir kali. Entah ngapain, isi teksnya nggak diperlihatkan dengan jelas. Akhirnya Pak D pun meminta agar mereka tidak perlu bertemu di hotel lain. Ia menginginkan Saleha menemuinya langsung di hotel tempat ia menginap sekarang. Menurutnya, itu lebih praktis daripada mencari lokasi lain, apalagi sejak pulang dari Inggris, ia memang selalu menetap di hotel tersebut. Lalu saat Saleha dalam perjalanan, kita diperlihatkan pada Pak D yang sudah menunggu dengan ekspresi kemenangan. Assalamualaikum, Pak Dik. Kenapa datang tak beritahu? Kebetulan hari ni free, Pak Dik.
Tiba-tiba si Amir yang datang. Ternyata Amir datang ke hotel Pak D karena ingin mengucap rasa terima kasih kemarin sudah mengajak anaknya jalan-jalan dan juga mentraktir makanan. Akhirnya pertemuan itu pun gagal dan malam harinya saat sudah kembali ke rumah, Saleha termenung lama. Ia merasa tadi siang Tuhan menolongnya untuk mengambil jalan lain. Ia pun berubah pikiran dan kini dengan berat hati ia memutuskan mengungkap masa lalunya kepada sang suami. Bahkan sebelum berkata, Saleha juga siap untuk menerima segala bentuk konsekuensi yang harus ia tanggung. Sebelum saya jumpa abang, sebenarnya saya bekerja sebagai perempuan malam. Ni orang terbiat ke apa? Hah? Apa cerita karut awak bagi ni? Saya minta maaf. Dah, saya tak nak dengar dah. Kalau abang tak percaya, abang boleh tanya Pak D. Apa kena mengena pula dengan Pak D? Pak D, orang yang selalu langgan saya sebelum ni. Saya betul-betul tak faham dengan cerita awak malam ni. Mendengar itu, Amir nggak bisa berkata apapun. Sebagai seorang yang cukup dewasa, di tengah kesedihan, perasaan campur aduk antara luka, kecewa, dan rasa tidak percaya, semua terus berputar di kepalanya tanpa henti. Akhirnya, Amir memilih untuk meminta waktu pada Saleha, waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan semuanya dengan tenang. Okey. Ain, jom. Okey, sekejap. Sejak hari pengakuan itu, hidup Saleha berubah drastis. Ia mulai dikucilkan, dipandang rendah seolah semua kebaikan yang pernah ia lakukan terhapus begitu saja. Amir yang masih butuh kepastian pun akhirnya memberanikan diri mendatangi pamannya. Dengan sopan, ia menanyakan kebenaran tentang masa lalu Saleha. Namun jawaban yang ia terima cukup mematahkan hati dan patah sepatah-patahnya. Meski begitu, Sobri yang sudah berasa di posisi menguasai keadaan masih bisa bersilat lidah. Ia membenarkan cerita Saleha, namun menambahkan versi yang memutarbalikkan sudut pandang. Menurutnya, benar bahwa di masa lalu, Saleha adalah salah satu wanita malam yang ia kenal. Tapi ia mengaku tak pernah menyentuhnya sama sekali. Sobri bercerita bahwa saat itu ia bekerja sebagai pengacara, dan dari beberapa klien yang ia tangani, ia sering dihadiahi wanita malam yang salah satunya adalah Saleha. Namun ia bersikeras bahwa tak satu pun wanita itu termasuk Saleha yang pernah ia sentuh. Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Sebab aku bukan jenis boleh dibeli. Masa aku peguam dulu, Mei. Untuk kau tim. Sampailah satu hari diorang datang jumpa aku. Diorang tawarkan Saleha dekat aku. Tapi aku tahu kau agama. InsyaAllah. Pak Dik tak terima pun. Okay, kau kena kuat, Mei. Setelah mendapati jawaban dari Pak D, Amir sedikit reda. Amir pun pulang, ia menata pikirannya mencoba meredam segala emosi. Amir memutuskan untuk membicarakannya dengan Saleha secara tenang. Saat Amir menanyakan alasan di masa lalu kenapa Saleha melakukan pekerjaan itu, Saleha menjawab dengan penuh kejujuran disertai tangis yang tak bisa ia tahan. Saya sebenarnya kena jaga. Saya kena jaga daripada dalam perut ibu saya lagi. Ayah saya dulu dia gila judi. Hutang dia banyak sangat. Dia meninggal lepas lahirkan saya. Berapa lama awak buat kerja tu? Daripada umur saya 16 tahun sampailah hutang ayah saya selesai. Jangan fitnah Pak Dik lagi. Dia cakap dia tak pernah pun sentuh awak. Mendengar jawaban dari Saleha, Amir masih belum mempunyai keputusan apakah akan bertahan dengan Saleha atau meninggalkannya. Tapi di sela waktu-waktu menunggu pencerahan, tiba-tiba masalah lain muncul. Datanglah sebuah foto-foto Saleha di masa lalu dengan gaun-gaun seksinya yang dikirim ke rumah keluarga besar Amir. Tak lama kemudian, Amir dipanggil oleh ibunya. Setelah mengetahui kebenarannya, sang ibu dengan tegas meminta Amir untuk segera meninggalkan Saleha. Meski begitu, Amir tidak langsung mengiyakan. Ia mempertimbangkan segalanya dengan bijak, karena sepanjang pernikahan mereka, Saleha tak pernah melakukan satupun kesalahan fatal di dalam keluarganya. Kau kena ceraikan Saleha tu, Mi. Pernah ke Saleha dia buat salah dengan Mak? Saleha dah bertaubat, Mak. Karena Amir menolak saran dari ibunya memaksa untuk sementara Nur Ain anak Saleha dan Amir harus tinggal bersamanya dulu. Masih dengan sepenuhnya kebijakan, Amir pun menyampaikan permintaan dari ibunya itu pada Saleha. Mak nak Nur Ain tinggal dengan dia buat sementara waktu. Saya harap awak boleh hormat permintaan Mak.
Saleha pun mau gak mau harus menerima hal itu. Makin hari makin sedih, Saleha bertanya-tanya, haruskah masa lalu datang menghukum di saat dia sudah merubah semua kesalahan semampunya. Pada keesokan harinya saat Saleha sedang berjalan pulang, si Sobir kembali menemuinya dan kembali menawarkan sebuah kesepakatan. Sobir berkata semua masih bisa diperbaiki jika Saleha mau menuruti permintaannya. Sobir menjanjikan bahwa dia bisa memutar pemikiran keluarga Amir jika Sobir mau. Lebih 3 hari, I tunggu you. I tak boleh. Sekali je. Okey, kalau you tak suka tak apa. You diam je. Biar I perform. You jangan buat keputusan. You tak nak jumpa orang lain. Saleha habis sekali je. Namun dengan teguh Saleha tetap menolak permintaan itu. Keadaan juga menunjukkan Saleha yang cuma bisa menunggu apa keputusan suaminya. Dan sementara itu, Amir juga masih belum punya arah, ia harus bersikap bagaimana. Di satu sisi Amir mencintai, tapi badai masa lalu dan tekanan dari keluarga juga cukup membuat dirinya bimbang. Pada akhirnya, Amir memutuskan untuk menemui salah satu ustadz yang merupakan guru ngajinya. Di sana ia menceritakan semuanya dan betapa teduh jawaban dari sang ustadz dengan dibalut pengetahuan dan kebijaksanaan yang menenangkan hati Amir. Amir, masa silam Saleha. Sekarang ni dia dah bertaubat. Sepanjang dia menjadi isteri kamu, tak sama dengan kisah silam. Taubat itu diterima Allah, Ustaz. Itu urusan Allah. Di sisi lain adegan berpindah pada Saleha yang sedang berdoa atas ujian yang sedang ia jalani. Tak lama kemudian Amir pulang dan seketika mengucapkan maaf dan memutuskan untuk tetap menerima Saleha dengan segala masa lalunya secara utuh. Maafkan abang, Saleha. Saya yang patut minta maaf dengan abang. Awak tak dibuat salah pun dengan saya. Saya yang menghukum masa lalu awak. Singkatnya, hari-hari berlalu, keadaan mulai membaik. Namun Sobir ternyata belum menyerah. Jelas terlihat bahwa dirinya dikuasai oleh nafsu. Suatu hari saat Saleha dan Amir pergi, ia menyelinap masuk ke rumah mereka. Di sana ia mengambil sebuah gelas yang masih berbekas lipstik Saleha. Dia juga menciumnya dengan tatapan penuh hasrat sambil menunggu Saleha pulang. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka dan Saleha pun pulang. Ya, mana mandi, Jap? Relax. Kita buat kat sini pun tak apa. Ya? Nak cakap apa? You jangan buat keputusan yang you akan menyesal. Bejat banget, si Sobir memaksa Saleha di saat Amir sedang mandi. Beruntungnya teriakan Saleha terdengar dan nampak Amir turun bersama anaknya. Karena ada titik celah untuk membela diri, Saleha pun melepaskan dirinya dari sekapan dan pertikaian tajam pun terpaksa terjadi. Adik nak seko polis ke, adik? Ni, bagi hak aku. Di situ terpaksa Saleha menikam si Sobir hingga Sobir tak bernyawa. Tapi terlihat ternyata anaknya juga tertikam. Tak lama kemudian suara sirine polisi datang. Dengan sikap penuh kesatria, Amir melakukan hal ini. Amir sengaja melukai tangannya sendiri lalu memberi keterangan pada polisi bahwa dialah yang melakukannya agar semua kesalahan ditimpakan kepadanya. Dan pada titik itu, Saleha kehilangan anak untuk selamanya dan kehilangan suami untuk sementara. Seperti itulah film berjudul Perempuan Paling Merana ini menjelaskan kisahnya. Film pun selesai. Seperti janji saya di awal, mari kita masuk ke sisi makna edukasi dari film ini. Kalau ditarik garis besarnya, film ini memperlihatkan bagaimana masa lalu bisa meninggalkan jejak yang menyakitkan, dan itu bukan sekedar cerita, tapi kenyataan hidup di sekitar kita. Bisa ada di teman kita, saudara kita, adik, kakak, atau diam-diam ada di dalam diri kita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah layak masa lalu dijadikan hukuman seumur hidup?
Soalnya nggak semua suami kayak Amir. Amir itu hanya tokoh dalam film, dan pada realita dalam kehidupan kita, realitanya nggak gitu. Kita hidup di tengah budaya yang masih diwarnai patriarki. Di banyak tempat, termasuk banyak di lingkungan kita, perempuan sering diukur dari satu hal, yaitu kesucian fisiknya. Kalau seorang laki-laki punya masa lalu kelam, laki-laki dianggap berpengalaman. Tapi kalau seorang perempuan punya masa lalu yang sama, wanita itu dianggap rusak. Inilah kenapa stigma pada perempuan yang pernah tersandung di masa lalu jauh lebih keras. Bukan hanya soal moral, tapi juga kontrol sosial. Pemikiran ini tentu membuat ribuan perempuan hidup di bawah hukuman atau penderitaan yang tidak pernah berakhir. Tapi entah kenapa, kalau yang salah itu perempuan, banyak yang langsung menempatkannya di titik terendah. Dianggap paling rendah, seolah tak pantas lagi mendapat kesempatan kedua. Nah, kalau kita tarik ke ranah psikologi, cara kita memperlakukan orang yang pernah salah itu sebenarnya berkaitan dengan dua jenis emosi yang sering kita campur aduk. Emosi itu adalah guilt dan shame. Penelitian oleh June Price dan Rhonda Deering pada 1980 sampai 1990-an menunjukkan bahwa keduanya punya efek yang sangat berbeda pada hidup seseorang. Pertama, guilt, rasa bersalah atas perbuatan yang mendorong kita memperbaiki diri. Terus shame, rasa malu atas diri sendiri yang membuat kita merasa tidak berharga. Guilt itu sehat karena ia membuat kita belajar. Tapi shame itu racun, ia membuat kita lumpuh. Saleha dalam film sudah lama hidup dengan guilt, makanya ia bisa bangkit. Tapi ketika orang di sekelilingnya membungkusnya dengan shame, semua kekuatan itu mulai runtuh. Dan disinilah letak masalah yang sering kita temui di dunia nyata, bukan cuma di film. Terus bagi orang-orang yang sudah terlanjur berada di posisi menderita seperti Saleha, sumber lukanya itu sering bukan soal kesalahan di masa lalu. Seringkali lukanya dari orang-orang yang seharusnya merangkul, tapi justru mengungkit dan menghakimi. Jadi orang itu tuh sebenarnya laki-lakinya banyak salah juga, tapi ketika laki-laki banyak salah dan karena masa lalu si wanita buruk, akhirnya si laki-laki menggunakan keburukan wanita di masa lalunya untuk memenangkan argumentasi. Maka dari itu, perlu kita sadari, mungkin masalahnya bukan di masa lalu orang yang kita cintai. Masalahnya ada pada keberanian kita untuk benar-benar melihatnya sebagai manusia yang utuh. Karena kalau kita menikah hanya untuk memegang catatan kelamnya, kita itu bukan pasangan, tapi kita cuma jadi hakim yang tidur sekasur. Makanya pesan saya pada laki-laki, melihat cara pandang di lingkungan kita yang memang masih banyak patriarki, daripada mengobati mending mencegah. Ayolah, beranikan diri, minimal jangan jadi si sobir. Hanya karena kenikmatan yang sifatnya sementara, nggak adil kalau perempuan harus menanggung bebannya seumur hidup di keluarganya. Gak adil. Dan kalau ada yang membantah dengan alasan, tapi waktu itu kan sama-sama mau, jadi aman-aman aja dong. Coba pikir lagi deh kalau ada cowok yang ngomong kayak gitu. Kalau prinsipnya seperti itu, sekarang saatnya bercermin. Karena sebagai laki-laki yang berpikir, kita harusnya paham, kekuatan itu bukan soal menguasai, tapi soal melindungi. Sekian saja dari saya. Terima kasih, sampai akhir.